Halo, ketemu lagi di IKOS Training Digital Marketing for Wedding Photography Business bersama saya, Boy Maulana. Setelah kita mengenal landscape Instagram, maka kita akan masuk ke materi yang akan membahas tentang algoritma Instagram. Karena dalam menjalankan optimasi Instagram organik kita perlu mengerti apa yang dimaksud dengan algoritma Instagram dan bagaimana algoritma Instagram itu bekerja. Oke, kita masuk ke pengertiannya dulu. Yang pertama adalah algoritma Instagram itu adalah sebuah sistem. Jadinya ketika kita membuka Instagram melalui handphone kita melihat konten-konten, foto, video yang ada di dalam Instagram tersebut, maka kenapa konten itu yang muncul di akun Instagram kita itu merupakan hasil dari algoritma ini. Jadi algoritma ini adalah sebuah sistem yang dirancang oleh Instagram untuk menentukan konten apa aja yang akan muncul di feed pengguna Instagram, termasuk kita ketika kita membuka aplikasi Instagram untuk melihat-lihat apa saja yang sudah diposting oleh akun-akun yang kita follow, atau kita mau mengeksplorasi apa saja konten-konten yang ada di Instagram. Maka kenapa konten tersebut muncul di feed kita, muncul di halaman explore kita, muncul di Instagram story kita, dan lain sebagainya, itu adalah disebabkan oleh sedang bekerjanya algoritma Instagram yang sudah dibuat oleh engineer-engineer dari Instagram. Nah, kenapa Instagram menggunakan algoritma untuk memunculkan konten yang akan disajikan kepada penggunanya? Karena itu adalah salah satu cara Instagram mendapatkan uang. Ketika kita mengetahui sebuah sistem, maka kita perlu tahu dari mana sistem tersebut, atau dalam hal ini adalah Instagram, dari mana Instagram menghasilkan uang. Yang pertama adalah valuasi. Instagram ini kan bagian dari Meta Incorporation miliknya Mark Zuckerberg. Jadinya nilai sahamnya Meta itu tergantung juga dengan valuasi aplikasi Instagramnya. Jadi nilai saham Instagram itu adalah sumber uang di mana Instagram itu menghasilkan uang. Sumbernya ini adalah valuasi, jadinya dinilai berapa nilai dari aplikasi Instagram tersebut. Semakin besar pengguna Instagram, maka semakin besar pula nilai yang dimiliki oleh Instagram, atau nilai dari perusahaan Meta itu akan semakin besar seiring dengan tumbuhnya pengguna Instagram. Tapi bukan hanya pengguna, tetapi juga berapa banyak orang yang setiap harinya mengakses Instagram, setiap harinya membuka aplikasi Instagram, itu termasuk kepada valuasi. Nah, yang kedua adalah adanya cash flow yang masuk. Maksudnya cash flow yang masuk adalah income langsung kepada perusahaan Facebook, perusahaan Meta, ketika ada orang yang memasang iklan untuk dipasang di Instagram. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya tentang Facebook Ads dan Instagram Ads, maka ketika kita membayar kepada Facebook untuk mendapatkan impresi tersebut, itu adalah income yang langsung didapatkan oleh Instagram dalam hal ini. Nah, konten ini adalah untuk menarik user. Jadi ketika kita membuat konten, ketika kita mengoptimasi akun Instagram kita supaya banyak dilihat, pada waktu yang sama Instagram itu mendapatkan uang dari pengiklan-pengiklan yang mau iklannya itu ada atau muncul kepada user-usernya. Jadi semakin lama user ini atau pengguna-pengguna Instagram ini menggunakan aplikasi Instagram, maka semakin besar juga uang yang akan dihasilkan oleh Instagram. Makanya konten ini adalah daya tarik bagi user, dan user ini adalah daya tarik bagi advertiser. Maka kita harus tahu bagaimana cara Instagram bekerja. Yang pertama adalah chronological feed, atau postingan kita ini akan muncul berdasarkan apa yang kita follow. Jadi ya, feed kita itu akan dimunculkan konten-konten karena kita memfollow akun-akun tersebut. Nah, yang kedua adalah rank feed. Rank feed adalah feed Instagram akan ditayangkan oleh Instagram
berdasarkan interaksi yang kita lakukan kepada akun-akunnya. Jadi ya, semakin banyak kita berinteraksi dengan sebuah akun, maka semakin sering pula postingan-postingan atau konten-konten dari akun tersebut muncul di Instagram feed kita atau sejenisnya. Kita berinteraksi dengan jenis konten seperti apa, maka konten-konten seperti itulah yang akan sering muncul di feed kita. Nah, kenapa kita harus membuat konten yang bagus? Karena dengan konten yang bagus, dalam tanda kutip bagus, yaitu adalah konten yang bikin betah. Jadi bukan hanya aspek fotografinya bagus, aspek videografinya bagus, ceritanya bagus, dan lain sebagainya. Tetapi yang pasti konten yang bagus adalah konten yang bikin orang betah untuk melihatnya, orang penasaran untuk membacanya, dan lain sebagainya. Nah, konten yang membuat pengguna Instagram betah bukanlah konten yang hard selling. Selama ini kalau misalnya kita hanya posting di Instagram untuk jualan, jual paket wedding fotografi mulai dari sekian rupiah, selalu itu saja yang diposting, maka kemungkinan besar orang tidak betah melihatnya. Kalau di iklan kita bisa langsung hard selling atau menjual sesuatu, nah kalau di konten Instagram atau melalui Instagram organik, kita harus membuat, atau tujuannya adalah kita membuat orang betah melihat konten dari feed kita. Orang betah melihat konten dari apa yang kita posting, atau kontennya itu bermanfaat dan menghibur gitu. Baik kita memberikan tips, kita memberikan insight, kita memberikan sampel foto yang bagus seperti apa, kita memberikan ide kepada calon pengantin, bagaimana dia harus tampil di weddingnya, bagaimana, atau inspirasi-inspirasi untuk mereka melakukan foto pre-wedding dan lain sebagainya. Atau kita juga bisa menghibur, misalnya konten-konten yang isinya adalah menunjukkan bagaimana keceriaan sebuah pesta pernikahan dan lain sebagainya. Itu adalah masuknya kepada konten yang menghibur. Nah, konten yang bermanfaat ini ya entertaining juga bisa kita masukkan, misalnya konten-konten yang bisa membuat orang tersenyum dan lain sebagainya, lucu secara visual, lucu secara konsep dan lain sebagainya. Atau kita juga bisa memberikan konten-konten yang ada isi atau manfaat secara edukasinya. Misalnya kita memberitahu kepada audiens kita bagaimana supaya tampil lebih cantik di hari pernikahan dan lain sebagainya. Itu adalah masuknya kepada konten education, atau bagaimana kita menjelaskan kepada pihak orang tua mengenai konsep foto-foto yang dihasilkan oleh vendor kita. Itu juga masuk kepada education. Nah, algoritma Instagram adalah algoritma yang digerakkan konten. Jadinya kenapa orang bisa betah adalah karena adanya konten. Semakin menarik atau bermanfaat konten kita, maka bisa dipastikan konten kita itu akan sering muncul di feed orang lain. Jadi ketika kita memiliki akun Instagram bisnis untuk vendor kita, maka kita akan mendrive atau mengajak orang untuk melihat konten-konten kita. Sehingga ketika kita meluncurkan promo akan sesuatu, kita juga bisa menarik orang untuk menjadi lebih mengenal kita. Seperti yang sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya, bahwa konten-konten di Instagram ini itu adalah fungsinya untuk menarik orang agar mengenal lebih dekat tentang vendor kita dan lain sebagainya. Yang penting juga adalah ketika kita membuat konten untuk Instagram organik kita harus mengisi konten-konten kita itu sesuai dengan customer persona yang sudah kita pernah buat. Jadi ya, customer persona ini berfungsi untuk menentukan konten apa yang akan kita buat. Jadinya ketika konten kita ini sesuai dengan customer persona, konten kita akan menjadi relevan. Misalnya, customer persona kita adalah orang yang akan wedding di outdoor. Maka isi konten kita itu bisa menampilkan
foto-foto atau konten-konten mengenai wedding outdoor, atau kita memiliki customer persona orang di Jakarta, tentu saja kita menampilkan bagaimana kita shoot wedding fotografi yang ada di Jakarta, atau customer persona teman-teman misalnya di daerah teman-teman, misalnya di Sulawesi Selatan. Ya, kita akan menampilkan wedding yang menggunakan adat Sulawesi Selatan dan lain sebagainya. Gitu. Jadinya ketika kita membuat konten, kita harus menyesuaikan dengan customer persona kita. Customer persona yang mau ditargetkan sebagai target pasar kita. Karena kalau terlalu mengacak, kita tidak akan memiliki kekhasan dalam membuat konten di dalam Instagram profesional kita. Oke, mungkin cukup sekian dulu tentang algoritma Instagram. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan tentang video ini, bisa langsung ditanyakan di grup Telegram kita. Sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.